Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rasyad Burhanuddin Subagio dengan NPM 2510631110136. Di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Sebelum ke topik pembahasan, kita pendahuluan terlebih dahulu. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ilmu hadis dibagi dua cabang utama, yaitu ilmu hadis riwayah yang mempelajari cara periwayatan dan pemeliharaan hadis. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, ilmu mempelajari kaidah, teknik, dan kritik hadis, analisa kualitas perawi, sanad, matan. Nah, tadi kan udah kita pendahuluan. Sekarang ke pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, dan tingkah laku. Fokusnya adalah aspek periwayatan, bagaimana hadis itu diterima, disampaikan, dan dipertahankan secara lafaz dan sanad. Kita masuk ke ruang lingkup kajian. Cara periwayatannya adalah bagaimana seorang perawi mendengar dan menyampaikan kepada perawi selanjutnya. Terus juga pemeliharaannya nih, melalui hafalan, penulisan, pembukuan, dan lain-lain. Riwayat dapat dalam bentuk bil lafaz, menyampaikan lafaz asli, atau bil makna, menyampaikan makna. Perkembangannya sejak zaman Nabi hingga para sahabat, penerus periwayatannya, pengumpulan hadis sistematis dilakukan mulai masa Khalifah Umayyad dan seterusnya, misalnya oleh Abu Bakar Al-Zuhri, lalu para imam besar seperti Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ilmu hadis dirayah. Pengertian ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, seperti rantai periwayatan dan matan isi hadis, sehingga dapat ditentukan apakah hadis itu makbul diterima atau mardud ditolak. Disebut juga muthalah al-hadis atau usul al-hadis. Perbedaan dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis riwayah fokus pada penyampaian hadis sebagai mana diriwayatkan lafaz, sanad, dan matan. Kalau dirayah adalah fokus pada pemahaman, analisis, dan penilaian hadis berdasarkan kaidah keilmuan. Ruang lingkup ilmu hadis dirayah adalah kajian sanad, menilai ketersambungan perawi, keadilan, dan ketelitian. Kajian matannya memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, atau fakta sejarah yang sahih. Contoh penerapan ilmu hadis dirayah itu ada 3: kritik sanad, kritik matan, menolak hadis maudhu atau hadis palsu. Kritik sanad adalah sholat tasbih dinilai oleh sebagai ulama dhaif karena sanadnya terputus. Contoh penerapan dirayah untuk mengecek kesambungan perawi. Kritik matan, contohnya, jika lalat jatuh ke minumanmu, celupkan seluruh tubuhnya. Sebagai orang menganggap aneh, tetapi ulama hadis menilai sahih karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat, bahkan diperkuat oleh penemuan ilmiah. Menolak hadis maudhu atau hadis palsu, contohnya, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Dinyatakan maudhu oleh para ahli hadis karena sanadnya bermasalah. Kesimpulan dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis
dirayah adalah ilmu hadis riwayah dan dirayah, dua cabang utama dalam studi hadis. Riwayah berfokus pada penyampaian dan pemeliharaan teks hadis. Dirayah berfokus pada analisis, kualitas, sanad, dan matan untuk menentukan keabsahan hadis. Keduanya saling melengkapi agar hadis tetap autentik dan dapat dijadikan landasan dalam ajaran Islam. Saran: perlu mengkaji mendalam dan hati-hati dalam mempelajari ilmu hadis agar tidak salah mengambil hadis lemah atau hadis palsu. Mahasiswa dan umat Islam dianjurkan terus meningkatkan pemahaman terhadap kedua cabang ilmu ini agar penggunaan hadis dalam kehidupan selalu tepat, benar, dan tidak melenceng. Cukup sekian penjelasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah dari saya, Rasyad Bangin. See you. Kalian bagio.